nama saya Cornelis Victor Ehutun, dosen pada Universitas Kristen Papua, Fakultas Teologi, Program Studi Pendidikan Agama Kristen. Saya mengampu mata kuliah Pendidikan Agama Kristen dalam Masyarakat Majemuk, di mana mata kuliah adalah mata kuliah wajib program studi dengan bobot 2 SKS. Mata kuliah Pendidikan Agama Kristen dalam Masyarakat Majemuk merupakan mata kuliah yang membahas tentang peran pendidikan agama Kristen dalam masyarakat Majemuk yang plural dan multikultur, yang merupakan wujud nyata dari keanekaragaman bangsa dan dipandang dari sudut pandang pendidikan agama Kristen. Yang kedua, mata kuliah ini juga kiranya dapat memberikan manfaat kepada orang Kristen secara khusus mengenai kemajemukan serta dapat menjadi agen perubahan, membawa terang kasih kepada masyarakat Majemuk, tetapi juga bermanfaat secara umum kepada orang lain. Yang ketiga, peran pendidikan agama Kristen dalam masyarakat Majemuk juga kiranya dapat membantu menjaga keberagaman dalam masyarakat Majemuk sehingga dapat menciptakan keamanan, kenyamanan, kedamaian, dan kebebasan menjadi orang merdeka dalam masyarakat Majemuk. Capaian pembelajaran mata kuliah yang dicapai dalam mata kuliah ini diharapkan ketika mahasiswa mempelajari mata kuliah ini, mahasiswa dapat menunjukkan sikap religius dan menjunjung tinggi nilai-nilai Kristiani dalam memahami dan menerapkan peran pendidikan agama Kristen dalam masyarakat Majemuk. Yang kedua, capaian pembelajaran mata kuliah yang kedua, mahasiswa mampu menjelaskan konsep dasar peran pendidikan agama Kristen dalam masyarakat Majemuk dan aplikasinya secara kontekstual dalam kehidupan masyarakat Majemuk. Yang ketiga, mahasiswa mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif sesuai bidang keahliannya di dalam masyarakat Majemuk. Yang keempat, mampu mengajar dan punya kemampuan dalam memecahkan setiap masalah yang terjadi serta mendapatkan jalan keluar. Materi pembelajaran yang akan dipelajari dalam mata kuliah ini, yang pertama definisi PAK dalam masyarakat Majemuk, yang kedua pergumulan PAK di Indonesia, yang ketiga heterogenitas bangsa Indonesia dan permasalahannya, yang keempat konteks PAK dalam masyarakat Majemuk, yang kelima strategi PAK dalam masyarakat Majemuk, yang keenam arah PAK dalam masyarakat Majemuk, yang ketujuh orientasi PAK dalam masyarakat Majemuk, yang kedelapan transformasi PAK dalam masyarakat Majemuk, yang kesembilan PAK sebagai agen perubahan dalam masyarakat Majemuk. Demikianlah deskripsi singkat dari mata kuliah Pendidikan Agama Kristen dalam masyarakat Majemuk, dan berikut adalah video mengajar saya. Terima kasih. Ini kita akan lanjut dengan pengajaran kita untuk pertemuan keempat ya. Pertemuan keempat ini kita bicara tentang heterogenitas bagi semua bangsa ya. Khusus Indonesia ada keberagaman banyak di negara kita. Tapi hari ini kita belajar bagaimana pendidikan agama Kristen itu ada di dalam masyarakat Majemuk atau masyarakat yang berbeda. Ada tujuan pembelajaran yang kita harus capai. Tujuan pembelajaran yaitu setelah kita belajar ini, mahasiswa mampu menjelaskan secara rinci ya, apa itu heterogenitas bangsa Indonesia dan permasalahannya. Kemudian ada pokok bahasan yaitu heterogenitas bangsa Indonesia dalam masyarakat Majemuk. Lalu ada 3 subpokok bahasan yang juga mahasiswa harus mengetahuinya. Yang pertama itu pluralisme tantangan bagi sebuah agama. Kemudian sumber-sumber konflik di Indonesia, dan yang ketiga adalah agama-agama di Indonesia. Kita masuk ke apa itu heterogenitas. Ada anak-anak yang tahu apa itu heterogenitas? Bagaimana? Oke, ada yang lain lagi? Oke, baik. Ya, kita lihat ya. Apa yang anak-anak sampaikan itu benar ya. Jadi heterogenitas itu adalah suatu keadaan atau sifat yang menunjukkan adanya keberagaman ya. Keberagaman, perbedaan atau ketidakseragaman dalam suatu kelompok, lingkungan atau sistem tertentu. Nah, secara umum itu heterogenitas berarti sesuatu yang terdiri dari berbagai macam unsur, jenis, kemudian karakteristik yang tidak sama ya. Contoh di dalam satu kelompok masyarakat Majemuk itu ada banyak perbedaan dari suku, agama, ras, dan berpendapat, kemudian tingkat pendidikan, kemudian tingkat pemahaman itu berbeda-beda. Nah, itu yang disebut sebagai
bahwa jalan satu-satunya itu menuju ke keselamatan itu hanya melalui Yesus atau nama. Kemudian yang ketiga adalah sikap pluralisme. Pluralisme, coba saudara baca pluralisme, sikap pluralisme. Ya, pluralisme sikap yang menerima, menghargai dan memandang agama lain sebagai agama yang baik dan memiliki jalan keselamatan. Artinya dia menganggap, melihat bahwa semua agama itu punya tujuan masing-masing, kan? Punya tujuan masing-masing, mengajarkan kebenaran dan lalu punya tujuan masing-masing bahwa mereka akan sampai kepada Tuhan. Ya, ini adalah sikap pluralisme. Keselamatan, mereka memiliki keselamatan itu dengan jalan mereka masing-masing. Oke. Nah, di dalam pandangan gereja, di dalam pandangan seperti ini, itu diharapkan tiap umat beragama itu terpanggil untuk membina hubungan solidaritas, dialog, dan kerjasama dalam rangka mewujudkan kehidupan yang lebih baik dan berpengharapan dengan penganut agama yang lain. Artinya bahwa dari perbedaan itu, dari tiga bagian tadi itu apa tadi? Sikap tiga yang tadi masih ingat? Sikap pertama apa? Eksklusivisme, kemudian inklusivisme, dan yang ketiga adalah pluralisme. Nah, tiga sikap ini itu harusnya menjadi bagian atau kekuatan dalam kehidupan masyarakat majemuk Indonesia untuk memahami perbedaan dan boleh melakukan itu semua sebagai bentuk daripada bagaimana menjaga kerukunan antar umat beragama. Nah, pendidikan agama Kristen itu hadir untuk bisa memberikan kekuatan di dalam masyarakat majemuk dalam khusus pengajaran-pengajaran tentang kebenaran Tuhan. Dari tiga bagian ini, Bapak minta mahasiswa apakah bisa memberikan pandangan tetap tentang ini, atau saudara punya masukan tentang tiga sikap ini? Silakan. Ada yang bisa? Silakan. Ada? Kalau tidak ada, kita lanjut ya. Baik. Nah, pluralisme itu bukan merupakan sesuatu yang asing ya bagi agama Indonesia. Semua agama Indonesia, namun ada beberapa kendala yang muncul dalam upaya mewujudkan pluralisme di Indonesia. Antara lain, yang pertama, fanatisme yang berlebihan. Kemudian agama dipolitisir. Nah, fanatisme berlebihan ini orang-orang yang tadi, yang eksklusivisme tadi itu, sikap eksklusivisme itu menganggap bahwa dia lebih baik daripada yang lain. Makanya selalu muncul yang ini fanatisme berlebihan. Ya kan? Jadi bicara tentang dia punya kepercayaan, orang lain yang dia punya kepercayaan, itu dia akan menjadi orang yang mati-matian untuk berjuang dalam segala hal untuk menghalalkan apapun yang dia lakukan demi dia mempertahankan dia punya fanatisme berlebihan. Ya, ada banyak contoh bagaimana orang fanatis terhadap dia punya kepercayaan, budaya, dan sosial, kehidupan sosialnya itu berlebihan. Kemudian agama dipolitisir. Agama dipolitisir ini ada yang memahami agama dipolitisir atau agama dipakai sebagai alat. Iya, untuk mencapai kepentingan politik. Ya kan? Nah, itu contoh seperti apa? Musim untuk pemilihan anggota dewan, ya kan? Para calon-calon itu masuk ke gereja-gereja, ya kan? Dan memberikan tawaran-tawaran, memberikan sumbangan, bahkan memberikan janji-janji, ya kan? Lalu ketika dia misalnya tidak terpilih, maka dia akan menjelekkan agama itu atau gereja itu atau kepercayaan yang dia masuk untuk mendulang suara daripada mereka. Ini yang disebut sebagai agama yang politisir. Atau banyak hal yang lain. Contoh konflik-konflik yang saudara lihat di Indonesia, ada konflik di Maluku, ada konflik di Poso, dan banyak konflik SARA yang terjadi. Konflik di Maluku contoh, konflik di Maluku itu hanya hal sepele, bukan agama, tapi karena ketika masalah terjadi orang lebih mengutamakan agama kepercayaan yang muncul
maka itu terpecah. Karena kalau seorang bicara agama, orang bicara kepercayaan, maka itu yang menjadi konflik terbesar di dalam kehidupan masyarakat. Itu yang disebut sebagai agama dipolitisir. Ya. Oke. Kita lanjut. Nah, ada dua motif yang harus menjadi tanggung jawab dari pemerintah ya. Tanggung jawab pemerintah untuk bagaimana menyelesaikan masalah pluralisme di Indonesia. Motif yang pertama itu motif historis ya. Itu pemerintah selalu ikut dalam urusan kehidupan keagamaan masyarakat Indonesia dengan alasan kerukunan umat beragama. Jadi di dalam konflik yang ada di dalam masyarakat majemuk yang berbeda-beda di bangsa ini, pemerintah itu selalu ada di tengah-tengah. Jadi konflik seberat apapun, tapi ketika pemerintah hadir di situ akan terselesaikan. Berbeda dengan masyarakat, konflik terjadi di situ, masyarakat datang belum tentu selesai. Tapi kalau pemerintah hadir di situ, maka persoalan itu bisa terselesaikan. Kenapa? Karena itu adalah tanggung jawab dari pemerintah. Dari yang kedua, pemerintah mempunyai jaminan yang kuat untuk ikut serta dalam mengatur masalah-masalah keagamaan dan menciptakan kerukunan keagamaan, keamanan nasional yang merupakan syarat mutlak bagi keberhasilan pembangunan bangsa dan negara. Jadi dari sikap ini kita bisa melihat bahwa memang pemerintah itu punya campur tangan, bahkan pemerintah itu punya andil penting di dalam bagaimana mereka menyelesaikan setiap konflik dan persoalan yang ada di bangsa ini dalam lingkup kehidupan masyarakat majemuk. Nah, karena masyarakat majemuk itu dalam masyarakat yang berbeda-beda, maka memang harus ada campur tangan pemerintah di dalamnya. Orang yang berbeda-beda itu harus ada campur tangan pemerintah di dalamnya. Nah, ini adalah beberapa sumber-sumber konflik yang terjadi di Indonesia. Penyebab terjadinya sumber konflik yang bernuansa sara ya, itu pertama meningkatnya fundamentalitas atau gerakan atau dalam sebuah aliran, kemudian paham agama yang berupaya untuk kembali kepada apa yang diyakini sebagai dasar-dasarnya, kemudian kurangnya penegakan hukum tanpa pandang bulu, kemudian kurangnya berkembangnya wadah komunikasi dan kerukunan umat beragama, berkurangnya public speaking ya, atau ruang publik, kemudian tidak adanya kebebasan beragama, kalau ada sifatnya hanya sementara, kemudian kekerasan dan penghakiman atas nama agama. Nah, ini adalah sebenarnya sumber-sumber konflik yang terjadi di bangsa kita. Kalau saudara lihat ini contoh di bagian kedua, kurangnya penegakan hukum tanpa pandang bulu. Jadi orang yang misalnya orang membuat pelanggaran hukum itu mereka melihat tata laku orangnya. Kalau dia itu adalah misalnya pejabat negara atau orang-orang yang terpandang di masyarakat, itu mereka ada dalam proses hukum, tapi prosedurnya tidak sama dengan orang-orang yang tidak punya dudukan dan jabatan, berbeda. Itu yang disebut sebagai penegakan hukum tanpa pandang bulu ya. Kemudian kurangnya berkembang wadah komunikasi antara umat beragama yang satu dengan umat beragama yang lain itu kurang, sehingga komunikasi itu sulit untuk terjadi. Nah, karena bangsa ini adalah bangsa yang majemuk, maka memang perlu adanya banyak ruang publik, ruang speaking bagi setiap masyarakat majemuk. Untuk apa? Saling tukar pikiran. Lewat apa? Lewat kerukunan antar beragama, antar budaya, etnis dengan setiap lapisan masyarakat yang ada. Supaya apa? Supaya ini tidak boleh terjadi. Kemudian kekerasan dan penghakiman atas nama agama. Jadi bunuh orang misalnya, aniaya orang, bicara tentang agama, karena agama orang itu menghina saya punya agama dan dia harus dibunuh. Nah, ini adalah yang disebut sebagai kekerasan atas nama agama. Nah, ini yang tidak boleh terjadi bagi bangsa kita. Kita lanjut ya. Kemudian kita boleh sampai di penghujung pembelajaran kita, dan ini adalah tugas kelompok. Tugas kelompok ini nanti dibagi dalam 3 kelompok ya. Dibagi dalam 3 kelompok. Mahasiswa melakukan observasi lapangan untuk melakukan kegiatan-kegiatan sebagai berikut. Yang pertama itu menginventarisir permasalahan yang bernuansa sara di dalam masyarakat majemuk. Jadi saudara menginventarisir masalah yang terjadi di tempat tinggal saudara, lingkungan saudara, masalah-masalah apa yang terjadi antar sesama. Kemudian mahasiswa melakukan observasi terkait dengan akar atau sumber masalah. Jadi masalah atau ada masalah di sana. Saudara yang kedua cari akar masalahnya apa sehingga masalah itu terjadi. Bisa paham ya?
Dan yang ketiga, dampak yang timbul dari masalah itu apa? Ketika masalah ada, akarnya apa? Lalu dampak dari masalah itu terjadi itu apa? Dampaknya baik terhadap masyarakat di situ, terhadap pemerintah, terhadap semua lapisan orang yang ada di situ itu dampaknya. Kemudian langkah-langkah pencegahan ya, atau yang sudah dilakukan baik dari masyarakat, pemerintah, tokoh agama dan tokoh adat, tokoh pemuda. Jadi ketika masalah sudah terjadi, sudah tahu akarnya, kemudian dampaknya apa, lalu yang berikut yang keempat itu saudara harus cari langkah-langkah pencegahan masalah itu sudah terjadi belum? Dari tokoh masyarakat, apa masyarakat sudah pencegahan masalahnya, pemerintah sudah atasi atau belum, ya, tokoh agama sudah atasi atau belum, tokoh masyarakat sudah atasi atau belum, atau tokoh pemuda sudah atasi atau belum. Ini tugas yang saudara harus kerjakan. Diharapkan pertemuan berikut di pertemuan ke-10 saudara sudah bisa kumpulkan ya, kumpulkan tugas ini. Nah, tugas ini dikumpulkan dalam bentuk kelompok dengan format laporan yang akan Bapak kirim lewat Google Form. Nanti saudara tinggal lihat di situ untuk dikerjakan ya. Bagi dalam 3 kelompok untuk bisa menyelesaikan tugas ini. Sebagai tugas ujian tengah semester ya. Ini sebagai tugas ujian tengah semester bagi anak-anak semua. Baik, sampai di sini kita sebelum akhir ada yang mau bertanya? Ya, silakan. Ya. Ya, di sini mengenai masalah-masalah yang bermasalah di dalam masyarakat. Tadi kalau kita menjelaskan di atas itu, kalau misalnya saudara di masyarakat, saudara turun di lapangan, ada masalah-masalah antar suku, etnis, budaya atau antar kompleks dengan kompleks yang mengakibatkan terganggu dengan masyarakat yang lain. Nah, saudara cek masalah apa yang terjadi di situ. Misalnya dari masalah anak-anak minum atau mabuk di satu lokasi, lalu mengakibatkan mereka membuat masalah dengan orang lain. Lalu masalah dengan orang lain itu dia imbasnya menjurus sampai kepada masalah agama misalnya, atau masalah budaya, atau masalah etnis ya, suku dan kepercayaan. Itu yang sudah diinterpretasi bagaimana masalah-masalah itu terjadi di lapangan. Itu salah satu contoh. Tapi dalam masyarakat Matiun itu masih banyak masalah yang terjadi. Dan sekecil apapun masalah itu saudara bisa ambil, saudara gali dan bisa menyelesaikannya sesuai dengan instruksi yang sudah ada di Bapak jelaskan. Paham ya? Ada lagi? Cukup ya? Baik, kalau sudah maka kita boleh akhiri pertemuan kita di hari ini. Bapak berharap minggu depan kita akan lanjut dengan materi yang berikut dan anak-anak tetap semangat ya untuk kita belajar menyelesaikan proses pembelajaran mata kuliah Papalang Masyarakat. Dengan demikian, sebelum kita akhiri kita dalam doa. Bapak minta satu mahasiswa boleh maju depan untuk kita dalam doa. Silakan Vivi. Baik teman-teman, dan sebelum kita materi kita di pagi hari ini, marilah kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini kami telah selesai menerima pelajaran dari Bapa. Tuhan memberkati Bapa dari kesehatan dan panjang umur kita. Tuhan terima kasih, semoga materi yang diberikan oleh Bapa kami bisa mengerti, memahami dan mengerjakannya dengan apa yang telah diajarkan. Dan Tuhan sedang keluar dari dalam ini menjaga kami sampai tiba di rumah kami masing-masing. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Oke, baik. Demikian anak-anak, sampai ketemu lagi minggu depan. Selamat siang, Tuhan berkati. Selamat siang, Bapak.